Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali bersama saya Adelia Putriningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen piutang. Namun sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan manajemen piutang itu sendiri. Jadi teman-teman, manajemen piutang itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mengelola piutang usaha atau piutang dagangnya guna memastikan pembayaran pelanggan dalam periode waktu tertentu atau yang sudah ditentukan. Proses ini meliputi seperti perencanaan, pengawasan, penagihan piutang kepada pihak lain, badan usaha atau perorangan. Manfaat dari manajemen piutang ini sendiri pada umumnya seperti peningkatan laba perusahaan karena piutangnya tertagih terus, jadi arus kasnya ini atau cash flow-nya ini bisa terus terputar sehingga peningkatan sehingga laba perusahaan bisa terus mengalami peningkatan. Yang kedua, pengurangan resiko kecurangan. Karena kita sudah menerapkan manajemennya, jadi ini bisa membantu kita dalam mengurangi resiko kecurangan. Dan yang terakhir, membantu dalam menghadapi persaingan bisnis. Adapun contoh proses manajemen piutangnya seperti yang pertama, penetapan kebijakan seperti jumlah dan jangka waktu pembayaran kredit sehingga jelas sampai kapan kita harus membayar. Yang kedua, analisis standar kredit untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit. Ini biasa kita kenal sebagai survei. Jadi tidak sembarangan orang bisa meminjam ke perusahaan atau organisasi karena ada yang namanya survei dulu. Yang ketiga, pengendalian internal termasuk pengelolaan piutang lancar dan tidak lancar. Dan yang terakhir, penagihan piutang kepada pelanggan yang belum melunasi tagihan mereka. Adapun teknologi yang digunakan dalam manajemen piutang. Dalam manajemen piutang, kita juga menerapkan teknologi untuk membantu kita dalam menjalankan manajemen piutang yang lebih baik. Beberapa teknologi yang dapat digunakan antara lain seperti sistem informasi pembayaran piutang berbasis website. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola piutang dengan lebih efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Karena dengan pelanggan bisa membayar dimanapun dan kapanpun melalui website, sehingga pelanggan tidak perlu lagi ke kantor untuk membayar. Yang kedua, alat otomatisasi piutang. Ini dapat mengotomatiskan tugas manual berulang dalam manajemen piutang. Seperti contohnya, admin atau tim keuangan dapat membuang sedikit waktu dan tenaga dalam mengelola piutang yang biasanya dilakukan berjam-jam. Karena sudah adanya alat otomatisasi, jadi bisa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen piutang. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola piutang dengan lebih terstruktur dan efisien serta memberikan informasi yang akurat mengenai piutang. Dengan menggunakan teknologi tersebut dalam manajemen piutang, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen piutang serta mengurangi resiko kehilangan piutang dan kecurangan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.